Kalau kita lihat di peta, kawasan Asia Timur ini cukup dekat dan berendengan ya. Ini wilayah Cina, sebelahnya adalah Korea, sebelahnya lagi ada Jepang. Mungkin kalau lihat dari kondisi geografis, logikanya mereka dekat, tapi memang punya banyak kemiripan. Tapi kan di sini kita nggak tahu prosesnya itu kayak gimana sampai bisa mirip gitu. Apakah jangan-jangan satu nenek moyang ya? Soalnya aku suka ketukar-tukar gitu loh antara orang Cina, Korea, sama Jepang. Ada yang pernah ngalamin gitu juga nggak sih? Oke, kalau kalian pernah ketukar-tukar juga kayak aku atau penasaran kenapa sih bisa mirip dan gimana cara bedainnya? Biar nggak salah paham, tonton sampai habis ya. Assalamualaikum minasang, welcome to the Stides channel. Pertama-tama, aku bakal jelasin kenapa sih orang Korea, Cina, Jepang bisa terlihat mirip, mau dari fisik ataupun dari kebudayaannya. Kayak pakaian adat, terus arsitektur bangunan kuilnya, terus sumpit masih menjadi budaya mereka ketika makan, atau bahkan huruf kanji deh, antara kanji Jepang dan juga kanji Cina. Oke, jawabannya cuma 3 kata, yaitu melibatkan sejarah, geografi, dan genetik. Jadi asal-usul migrasi bangsa Asia Timur itu berasal dari populasi Asia Tengah dan Siberia puluhan ribu tahun lalu. Kemudian populasi ini menyebar ke berbagai wilayah Asia Timur yang membawa gen yang serupa dengan negara Cina, Korea, dan Jepang, seperti saat ini. Kalau kita lihat lagi di peta bahwa geografi Asia Timur didominasi oleh daratan dan kepulauan, sehingga gen yang sama tersebut mudah tersebar. Cina adalah titik asal utama gen tersebut berada. Kemudian bermigrasi ke semenanjung Korea dan terakhir ke Jepang. Jadi dapat disimpulkan mau nggak mau orang Korea dan Jepang harus mengakuinya ya, bahwa di dalam diri mereka terdapat gen orang Cina. Yang artinya geng sipit ini masih dalam satu keturunan nenek moyang yang sama. Pernyataan ini semakin diperkuat lagi dari temuan hasil penelitian tentang gen dan berbagi leluhur antara Cina, Korea, Jepang yang dilakukan oleh Yu Cheng Wang dan kawan-kawannya pada tahun 2018 yang memberikan hasil penelitian bahwa nenek moyang Cina Han, Jepang, dan Korea berasal dari leluhur yang sama pada 3000 sampai 3600 tahun yang lalu saat Cina dipimpin oleh dinasti Shang. Wow, pantesan mirip ya guys, ternyata masih satu nenek moyang toh, berarti dugaanku yang awal benar juga ya. Dan nenek moyang ini awal mulanya tersebar dari negeri Cina karena menurut sejarah bahwa negeri Cina ini menjadi negeri tertua di Asia Timur. Juga peradaban Cina yang dipimpin oleh dinasti besar seperti Tang, Song, Ming menjadi salah satu peradaban paling maju di dunia khususnya di Asia dengan inovasi seperti kertas, kompas, percetakan, dan bubuk mesiu. But FYI, kenapa sih sampai sekarang Cina masih menjadi negara berkembang? Karena poin singkatnya, yang pertama dinasti besar runtuh, lalu terjadi perang sejarah, terus penjajahan, menjadi negara yang populasi masyarakatnya terbanyak di dunia, kesenjangan sosial antara desa dan kota sangatlah besar. Itulah beberapa poin diantaranya. Oke, balik lagi ke topik. Tapi meskipun mereka mirip, ada beberapa perbedaan dari bentuk fisik maupun budaya. Karena seiring berjalannya waktu, percampuran nenek moyang tersebut meregenerasi lagi sesuai dengan kondisi geografis dan lingkungan di masing-masing wilayah sehingga membentuk susunan genetik yang cukup berbeda. Dan di sini ada beberapa cara gimana untuk bisa bedain antara orang Cina, Korea, sama Jepang. Yap, yang pertama dari bentuk fisik ya, yaitu dari fitur wajah dan postur tinggi mereka. Aku mau disclaimer dulu ya, kalau aku menyebutkan deskripsi ini, bentuk fisik ini secara umum dan bukan bermaksud untuk menyinggung pihak manapun. Jadi aku mau mohon maaf sebelumnya ya, jika terdapat salah kata karena penilaian ini bersifat relatif dan subjektif. Nah, dari fitur wajah, orang Cina, khususnya suku Han, memiliki wajah yang bulat, tapi orang Cina di bagian utara memiliki wajah yang cenderung tajam, lalu sipitnya orang Cina itu lebih ke bawah ya. Lalu untuk orang Korea memiliki struktur tulang rahang yang lebih menonjol dan tulang pipi yang lebih tinggi. Untuk mata sipit orang Korea itu jauh lebih kecil dan lebih ke atas dibandingkan dengan negara Asia Timur lainnya. Ya kebanyakan monolit sih, makanya banyak orang Korea yang operasi. Kemudian kalau Jepang, orang Jepang memiliki struktur wajah lebih panjang dan lebar.
Kemudian untuk bentuk mata, orang Jepang sipitnya lebih besar ya matanya. Kebanyakan dari mereka memiliki eyelid atau garis di kelopak mata yang membuat matanya terlihat lebih terbuka. Kalau dari struktur tubuh, rata-rata orang Cina dan Korea itu lebih tinggi daripada Jepang. Kalau dari data ini sih beda sedikit. Kalau Cina sama Korea beda 1 cm aja. Kalau Jepang lebih pendek, bedanya sekitar 3-4 cm dari orang Korea dan Cina. Terus kalau dari pakaian tradisional nih, aku ceritanya lagi pakai kimono-kimonoan, gimana? Mirip gak sih guys? No. Oke, kembali ke topik. Kalau dari pakaian tradisional, mereka kan sama-sama gitu ya, mirip-mirip. Kalau di Cina namanya hanfu, di Korea hanbok, dan Jepang kimono. Kalau hanfu milik Cina, desain mereka lebih rumit, ada banyak bordir, memiliki desain lengan yang lebih panjang dan lebar, serta aksesoris di rambut atau kepalanya itu lebih rumit. Ya, intinya ciri-cirinya itu lebih rumit. Kalau hanbok milik Korea cenderung lebih simpel dengan warna yang lebih cerah dan roknya cenderung lebar ya. Kayak pakai kerangka lagi gitu loh roknya, mirip-mirip dress princess. Tapi nggak selebar dress princess Disney. Intinya yang cenderung lebih simpel itu ciri khas hanbok dari Korea. Selanjutnya kimono milik Jepang. Nah, kimono Jepang itu terkenal lebih simetris pakaiannya dengan sabuk obi besar. Biasanya di belakang sabuknya itu suka ada pita. Terus untuk baju kimono yang dipakai geisha atau wanita penghibur seperti menari tradisional di acara festival misalnya, mereka akan di make up dengan wajah berwarna putih. Loh, aku juga baru tahu loh, dikirain aku ini dari Cina guys. Soalnya gara-gara film Mulan, waktu dia mau dinikahin sama pasangannya yang udah dipilih sama orang tuanya, dia pakai base make up warna putih seperti masker jadul Saripo Hachi di Indonesia. Selanjutnya dari gaya arsitektur kuil. Di Cina, kuil memiliki atap melengkung yang berlapis-lapis dengan dekorasi naga atau burung feng huang yang dikaitkan dengan mitos. Kemudian seringkali melibatkan warna emas. Kuil Buddha di Cina biasanya besar dan megah yang menunjukkan pengaruh dari suatu kerajaan atau dinasti yang cukup besar. Di Korea, kuil lebih sederhana arsitekturnya dibanding Cina. Biasanya sering terletak di daerah pegunungan dengan warna yang dominan hijau dan merah, yang dilengkapi pola geometris yang disebut dancong. Di Jepang, kuil agama Shinto memiliki gerbang tori yang khas. Kuil Buddha di Jepang kebanyakan memiliki desain minimalis dan kayu yang tidak dicat. Terakhir dari segi bahasa. Tidak, aku harus mempraktikannya. No. Sebelumnya aku mau minta maaf dulu ya kalau pelafalanku masih salah karena aku lokal Indonesia tulen mas mbak. Wow. Di Cina pelafalannya lebih ke S, X, Z, C, O, Contohnya kayak gini nih. Super ada the shower do美你的肩马有在我的阳光都没你耀眼热爱105度的你的青春的真热血 Nah, untuk Korea banyaknya tuh akhirannya yo atau da. Misalnya gini nih. 안녕하세요. 저는 레스티입니다. 저는 인도네시아에서 왔습니다. 반갑습니다. Nah, kalau Jepang tuh lebih jelas aja pelafalannya dan tutur katanya tuh lebih teratur kayak tap, 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 tegas. Mungkin karena huruf vokalnya itu dari A, I, U, E, O. Dan biasanya akhirannya tuh mas, des. Misalnya kayak gini nih. Hajimemashite. Watashi wa Reseti desu. Indonesia kara kimashita. Yoroshiku onegai shimasu. Nah, untuk ekspresi kaget nih, kalian bisa lihat respon mereka kayak gini. Contoh konteksnya gini deh. Kemarin aku lihat loh dia selingkuh padahal dia baru nikah. Kalau Cina kaget tuh kayak gini. Buhui ba. Buhui ba. Jadi kayak lebih kalem ya menurut aku. Tapi kayak nggak percaya tapi memang kaget gitu guys. Kalau Korea gini nih. Ne? Ajinjayo. Jadi lebih lumayan ekspresif ya. Kalau Jepang lebih ekspresif lagi nih. Maji deh. Honto desu ka? Honto desu ka?
Oke, jadi itu dia kenapa orang Cina, Korea, Jepang cenderung mirip dan gimana cara bedainnya. Semoga dengan sedikitnya informasi ini menambah insight buat kalian supaya ketika kalian bertemu dengan geng sipit tersebut gak akan menduga yang salah lagi. But again, kalau dari ciri khas fisik itu subjektif ya, karena nggak semua orang mirip seperti yang aku sebutkan di atas. Hai arigato gozaimasu yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa untuk di like, comment, subscribe, dan request untuk video seru lainnya. Aku sangat menunggu jawaban dari kalian. Resti Des pamit undur diri. Jane.